Akhir perjuangan Robert Walter Mengesidi, pahlawan kemerdekaan Indonesia dari Sulawesi, tewas ditembak Belanda. Berjumpa kembali dengan Aswir Astam Channel. Pada video ini, kita menyoroti perjuangan seorang pahlawan kemerdekaan dari Sulawesi Selatan, tewas ditembak Belanda dalam usia yang masih muda. Selamat menonton. Robert Walter Mengesidi adalah pejuang kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan. Ia yang bergabung bersama para pemuda dan para guru secara bersama-sama melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Robert juga sempat ikut andil dalam pembentukan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, LAPRIS, pada 17 Juli 1946. Kehidupan Robert Walter Mengesidi lahir di Malalayang, Manado, pada 14 Februari 1925. Panggilan akrabnya semasa kecil adalah Bote. Seperti penduduk pada umumnya, orang tua Robert bekerja sebagai petani kelapa. Dari hasil kelapa inilah, sang ayah dapat menghidupi keluarganya. Pada 1931, Robert mengawali pendidikannya di sekolah dasar atau HIS. Kemudian berlanjut ke sekolah menengah atau MULO di Frater Don Bosco, Manado. Pada 1942, Perang Pasifik meletus dalam Perang Dunia Kedua. Jepang datang dan menduduki wilayah Indonesia. Karena kondisi ini, Robert terpaksa untuk berhenti dari sekolahnya. Robert kemudian dididik untuk menjadi seorang guru bahasa Jepang di sebuah sekolah di Timohon. Setelah studinya, ia pun mengajar bahasa Jepang di Liwutung, Minahasa, dan Lup, Sulawesi Tengah. Tugasnya menjadi guru tidaklah berlangsung lama. Ia ingin mendapat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Robert pun terpaksa pindah ke Makassar, yang sampai akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada September 1945, Belanda kembali datang dan menjajah Indonesia. Bahkan kota Makassar berhasil langsung dikuasai pada saat itu. Tidak lama kemudian, tentara Belanda bernama Knil mengambil alih Naral di Mariso yang dulu ditempati Jepang. Rakyat Sulawesi pun menjadi marah. Mereka tidak suka diperintah kembali oleh Belanda. Robert bersama dengan kawan-kawannya dalam organisasi Angkatan Muda Pelajar menyusun sebuah siasat. Mereka akan kembali merebut wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda menggunakan cara kekerasan. Tempat-tempatnya adalah Gedung Radio Makassar, Stasiun Radio Mato Angin, Camp di Mariso, dan Kantor Nica. Pada 27 Oktober 1945, terjadilah pertempuran di kota Makassar yang dipimpin oleh Robert. Sayangnya, persenjataan yang dimiliki oleh Robert kalah modern, sehingga markas di Jongaya berhasil dikuasai musuh. Robert bersama para pemuda lain pun tertangkap Belanda. Setelah ia dibebaskan, Robert pergi menuju Polombanggeng, selatan Makassar. Di sana terdapat markas pejuang yang dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo. Sejak para pemuda dan pejuang ini bergabung, mereka pun gencar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Belanda pun merasa sudah tidak aman lagi dan menderita. Dari pertempuran ini, nama Robert menjadi lebih sering terdengar berkat keberanian dan kenekatannya dalam melawan Belanda. Oleh karena itu, Belanda menugaskan polisi rahasia untuk mencari dan menangkapnya. Bahkan, Belanda sampai menyelenggarakan sayembara, bahwa bagi siapa saja yang berhasil menangkap Robert hidup atau mati akan diberi hadiah uang yang banyak. Pada Februari 1947, Robert berhasil ditangkap. Karena terkenal berani, ia pun dirayu dan dibujuk untuk bersedia bekerja sama membantu Belanda. Namun,
Robert tidak bersedia. Setelah sekitar 8 bulan mendekam di penjara, Robert pun dibebaskan. Namun ia hanya mampu menikmati udara segarnya selama 9 hari saja, karena Robert kembali ditangkap oleh Belanda. Pada 26 Maret 1949, Robert pun diadili oleh pengadilan Belanda. Karena terus menolak tawaran Belanda, Robert pun dituduh mengacau, merampok, membunuh, dan lainnya. Dia pun dijatuhi hukuman mati oleh Belanda. Pada 5 September 1909, Robert ditembak mati oleh pengadilan Belanda. Jenazahnya kemudian disemayamkan di makam pahlawan Makassar pada 10 November 1950. Secara anumerta, Robert dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 6 November 1973. Pada 10 November 1973, ia juga mendapat penghargaan tertinggi yaitu Bintang Mahaputra. Selain itu, namanya dijadikan nama bandara di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namanya juga dijadikan sebagai nama kapal Angkatan Laut Indonesia KRI Walter Mongisidi. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung.